Ini tempat keluarnya yang jahat, juga tempat masuknya yang jahat. Jadi jaga dirimu baik-baik. 2, bagaimana membuat penglihatan kita makin tajam? Fokus pada gaya kehidupan Tuhan Yesus. Perhatikan, penting di sini untuk kita menjaga hati sendiri dan bukan hati orang lain. Waktu kamu mampu untuk menjaga hatimu, maka Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Sebaliknya, waktu kamu tidak mampu untuk menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, maka Tuhan tidak punya tanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Jadi jangan salahkan kalau kamu mulai dipukul orang. Jangan salahkan kalau kamu mulai diganggu orang. Jangan salahkan kalau mulai musuh datang. Karena kamu tidak bisa jaga hatimu yang bening. Persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita bukan terjadi dari luar, tapi terjadi dalam. Musuh kita bukan orang di depan kita. Musuh kita bukan orang di samping kita. Musuh kita bukan orang yang ada di belakang kita. Musuh terbesar kita adalah di dalam diri kita sendiri. Selama kamu bisa handle musuhmu yang ada dalam dirimu, yaitu hatimu, kamu akan baik-baik. Kamu tidak akan mendapatkan celaka. Kamu akan luput. Saya gak bisa bayangkan seandainya Yusuf yang disakiti oleh abang-abangnya, lalu kemudian Tuhan mempercayakan otoritas untuk jadi pemimpin, penguasa atas Mesir dan dunia ini. Begitu dia ketemu sama abang-abangnya, dia akan bantai mereka semua. Tapi saya bersyukur karena Yusuf bisa menjaga hatinya tetap bening, sehingga Tuhan terus menjatuhkan pewahyuan demi pewahyuan, hikmat demi hikmat, penglihatan demi penglihatan, pengertian demi pengertian, di mana semua orang cendekiawan tidak bisa menerjemahkan mimpi viral. Hanya Yusuf yang tidak lulusan S1 Mesir, tidak lulusan universitas manapun, dipanggilnya dan dia mampu menerjemahkan semua mimpi Firaun dan diangkatnya melebihi orang-orang berpendidikan tinggi di Mesir. Why? Hati yang bening merupakan pintu gerbang untuk Tuhan menjatuhkan hikmat. Saya gak bisa bayangkan seandainya Daud disakiti oleh Saul, berusaha untuk dibunuh oleh pemimpin yang mertuanya sendiri. Begitu dia jadi pemimpin Israel, kalau dia masih sakit hati, dia akan bantai semua keluarga Raja Saul. Tapi karena hatinya udah beres, hatinya bening, yang dilakukan sama Daud, dia menjaga hubungan. Suatu ketika datanglah seorang Amalek kepada Raja Daud dan berkata, "Tuanku Raja Daud, orang yang membenci kamu telah mati." Daud bilang, "Wow, apa yang membuat dia meninggal?" Iya, dalam keadaan terjepit dengan tentara Filistin. Saul ketakutan, dia serahkan pedangnya sama saya untuk saya hunus dia, untuk saya bunuh dia. Dipikir orang Amalek ini dia akan dapat penghargaan dari Daud karena dia berhasil bisa membunuh musuh bebuyutan Raja Daud. Tapi karena hati Daud bening, murni, dia tidak membenci Saul, melainkan dia menangis akan mertuanya yang jahat telah meninggal. Langsung dibunuhnya orang Amalek itu. Karena ternyata Saul bukan mati dibunuh sama orang Amalek ini, tapi Saul meminta supaya orang Amalek itu membunuh Saul, tapi orang Amalek itu tidak berani membunuh, dan Saul menjatuhkan pedangnya kepada dirinya sendiri. Dan dia mau menerima penghargaan, datang sama Raja Daud dan berkata, "Hey, I'm a hero. Saya yang bunuh musuh bebuyutanmu." Tapi karena hati Daud bening, sehingga dia bisa terbuka bahwa orang ini cipua, orang ini bohong, orang ini jahat. Wow, kita tuh gak pernah tahu isi hati orang. Betul? Kita gak pernah tahu isi hati pasangan kita. Yang penting di sini, tolong jaga hatimu semakin bening. Semakin kau bening, semakin kau peka ketika kamu dibohongi sama orang di sebelah kamu. Istri saya selalu jaga hati bening. Makanya kalau ada sesuatu yang
tidak benar, dia akan segera tahu. Makanya hati-hati kalau Anda diberi power. Karena power membuat Anda itu hatimu bisa melenceng. Hati-hati dengan power yang Tuhan percayakan. Hati-hati ketika kamu punya follower yang banyak. Hati-hati ketika kamu punya uang yang banyak. Hati-hati ketika kamu punya jabatan. Semakin kamu jaga hatimu bening, supaya matamu bening. Sudah tahu, kalau saya melihat anak saya gelagatan, atau staf kami mulai gelagatan, saya langsung tatap matanya. Karena mata ada refleksi dari hati. Apalagi kalau saya sedang berhadapan dengan orang yang kerasukan roh jahat. Waktu saya menghadapi orang-orang kerasukan roh jahat, saya langsung tatap matanya yang merah, matanya yang jahat, matanya yang bengis. Saya tatap dalam nama Yesus. Pergi roh jahat. Biasanya matanya berusaha ditutup. Kenapa? Pintu gerbang roh jahat masuk. Saya bilang begini, tatap mata saya. Tatap mata saya. Dalam nama Yesus. Roh jahat pergi. Begitu dia tatap mata, karena kata Yesus, roh jahat keluar. Ini tempat keluarnya yang jahat, juga tempat masuknya yang jahat. Jadi jaga dirimu baik-baik. 2. Bagaimana membuat penglihatan kita makin tajam? Fokus pada gaya kehidupan Tuhan Yesus. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.